Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua seluruh insan pengadaan di seluruh Indonesia, berjumpa kembali dengan Agus Arif Rahman dengan Arif. Eh, Kali ini kita akan sharing sebuah konten yang menurut saya cukup menarik dan menjadi intens dalam perubahan di Perpres 16 tahun 2018 beserta aturan turunannya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Bagi yang belum mengenal, saya adalah Aku Syarif Rahman, saya adalah fungsional pengelola pengadaan Alimadia. Kemudian inilah kontak saya dan saya juga aktif juga di organisasi profesi yang sudah diwajibkan sekarang. Satu-satunya organisasi profesi yang diatur di Permenpan RB yaitu Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia IPI. Kemudian saya juga ada di Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia dan keseharian saya bekerja di Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Nah, kemudian izinkan saya menunjukkan kompetensi yang saya miliki. Ini adalah sertifikat kompetensi ahli muda yang saya dapatkan tahun 2016 yang lalu dari BNSP. Kemudian inilah daftar kompetensi yang saya miliki. Kemudian ini adalah sertifikat kompetensi ahli media yang saya dapatkan tahun 2019 yang lalu dan masih berlaku alhamdulillah sampai sekarang dikeluarkan oleh BNSP. Dan ini adalah daftar kompetensi yang saya miliki. Dalam rangka menjalankan amanah atas kompetensi yang saya miliki tersebut, izinkan saya berbagi suatu template file ya. Di dalam konten video ini deskripsi nanti ada suatu template file yang bisa Anda manfaatkan, Anda bisa modifikasi, yaitu template dokumen perencanaan pengadaan sesuai dengan juknis LKPP ya. Jadi konten ini kita tujukan khusus untuk PA, KPA dan khususnya adalah untuk PPK ya. Perencanaan pengadaan, dasar hukum dari template ini adalah tentunya Perpres 16, kemudian peraturan LKPP nomor 7 dan Kepdep ya, Kepdep LKPP, Kepdep bidang Monef dan pengembangan sistem informasi nomor 10 tahun 2019 tentang juknis perencanaan pengadaan. Sebenarnya juknis ini sudah keluar setahun yang lalu, tapi sampai sekarang masih banyak yang belum benar-benar menjalankan juknis ini. Nah, saya khawatir tahun depan ya pemeriksaan BPK atau fokus fokus dari para APH itu adalah justru menyasar ke akuntabilitas atau keberadaan atau kelengkapan dokumen perencanaan pengadaan ya. Jadi jangan diremehkan dokumen ini. Perencanaan pengadaan adalah fase fase pada saat penyusunan anggaran dan pada prinsipnya perencanaan pengadaan itu berjalan sepanjang tahun ya. Konsep dasarnya adalah perencanaan pengadaan, bisa ketik sedikit ya, perencanaan pengadaan dilakukan bersama dengan perencanaan anggaran ya, ini harus dipahami dulu. Perencanaan pengadaan dilakukan bersama dengan perencanaan anggaran dan terus berlanjut sepanjang ada revisi anggaran ya, terus berlanjut sepanjang ada revisi anggaran. Nah, perencanaan anggaran diatur oleh peraturan menteri keuangan, sedangkan perencanaan pengadaan diatur oleh LKPP. Ini yang harus Anda pahami teman-teman di perencanaan maupun di pengadaan, bahwa sekarang ini di era Perpres 16 ada dua macam kegiatan perencanaan yang dilakukan bersama untuk saling melengkapi, yaitu perencanaan anggaran dan perencanaan pengadaan. Nah, ada 5 dokumen utama dalam perencanaan pengadaan, yaitu formulir identifikasi kebutuhan, formulir perencanaan pengadaan, rekap pemaketan pengadaan. Ini adalah modifikasi saya sendiri ya untuk memudahkan untuk rekap dari formulir perencanaan pengadaan, surat penetapan perencanaan pengadaan, dan produk terakhir dari dokumen perencanaan pengadaan adalah rencana umum pengadaan yang diumumkan melalui sirup sistem informasi rencana umum pengadaan. Nah, 5 dokumen ini terus diupdate sepanjang terjadi revisi anggaran. Jadi terus diupdate sepanjang terjadi revisi anggaran karena perubahan kebutuhan atau karena kebijakan. Ya, seperti contohnya seperti tahun ini ada kebijakan pengurangan anggaran untuk dialihkan ke mitigasi barang-barang pengadaan untuk mitigasi COVID-19. Jadi dilakukan perubahan dan lain hal sebagainya sepanjang terjadi perubahan kebutuhan, revisi, maka kelima dokumen ini terus diupdate. Maka dari sini kita katakan bahwa perencanaan pengadaan dilakukan bersama dengan perencanaan anggaran dan berlanjut terus sepanjang terjadi revisi anggaran. Nah, untuk memudahkan
juknis ini, izinkan saya menunjukkan ini ya, diagram ini semoga bisa membantu untuk memudahkan pemahaman ya bagi teman-teman semuanya. Bahwa ini supaya lebih besar ya, bahwa ini ada dokumen dan kewenangan perencanaan pengadaan. Tanda tangan ulang atau update setiap terjadi revisi anggaran dan bersamaan dengan perencanaan anggaran. Jadi dokumen ini membacanya dari kanan ke kiri ya, dari kanan ke kiri. Oke. Bahwa pertama adalah formulir identifikasi kebutuhan. Ini disusun per jenis barang atau pekerjaan. Ya, per jenis barang atau satu pekerjaan. Ya, jadi kalau misalkan ada kebutuhan Anda di dalam aset Anda ada misalkan ada 1000 item aset, di antara 1000 nanti tahun ini di tahun depan dibutuhkan dari 1000 itu ada 20 aset akan dilakukan pengadaan barang dan jasa. Itulah ya dimaksud dengan formulir identifikasi kebutuhan. Dia diisi per barang atau per pekerjaan. Oke, kemudian segala macam formulir ini menjadi lampiran formulir perencanaan pengadaan. Jadi formulir identifikasi kebutuhan per barang atau per pekerjaan tadi menjadi lampiran formulir perencanaan pengadaan. Formulir perencanaan pengadaan ini adalah formulir pemaketan. Kemudian formulir perencanaan pengadaan direkap, ya, direkap pemaketannya menjadi satu untuk memudahkan kontrolnya. Ya. Nah, kemudian setelah ini semua ada, barulah dilakukan penetapan, surat penetapan perencanaan pengadaan. Nah, bedanya di sini adalah kalau pengisian formulir ini dikerjakan dan disusun oleh pejabat pembuat komitmen dan timnya. Ya, dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen dan timnya, formulir ini. Ya, sesuai dengan amanah pada Perpres 16 pasal 11 huruf 1A. Ya, Anda bisa lihat nanti ya. Kemudian, tapi kalau yang ini surat penetapan dan rencana pengadaan ditetapkan diumumkan oleh PAKPA sesuai dengan amanah Perpres 16 pasal 9 huruf 1C dan huruf 1D. Seperti itu. Nah, ini adalah untuk gambaran memudahkan penglihatan, ya, untuk memudahkan pemahaman Anda. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita lihat satu persatu. Saya sudah dalam video ini ada 4 template, nanti Anda akan mendapatkan ini. Ini ada sudah berurutan nomor 1, 2, 3 dan 4. Ya, 1, 2. Nomor 1 adalah formulir identifikasi kebutuhan yang saya bagi menjadi untuk barang, jasa konsultasi, jasa lainnya termasuk untuk pemeliharaan contohnya, dan pekerjaan konstruksi. Oke. Saya tidak bahas semua, ya, hanya sekilas saja. Ini adalah formulir identifikasi kebutuhan untuk barang. Ya, nanti Anda bisa modifikasi ya formulir ini. Pastikan Anda PPK melengkapi pemaketan Anda dengan formulir ini. Oke, ini adalah per jenis barang, per item barang. Ya, sekali lagi untuk barang. Di sini perubahan ya sekali lagi proses perencanaan pengadaan itu berlangsung sepanjang tahun, tidak hanya terbatas pada saat penyusunan anggaran saja. Sepanjang ada revisi ini dirubah ya, ada dirubah. Misalkan pada saat menyusun anggaran kebutuhan satu barang itu misalkan 20 item, ternyata pada saat tahun anggaran berjalan berubah karena ada satu hal menjadi 10 item saja atau bahkan mungkin bertambah. Jadi ini ada dirubah ya, dirubah. Formulir ini diisi sekali untuk satu per jenis item barang ya, dan cukup sekali ini saja dibikinnya. Tapi diupdate terus sepanjang tahun. Diupdate sepanjang tahun. Jadi tadi seperti slide yang tadi ya, diupdate di sepanjang ada revisi anggaran. Jadi tidak setiap tahun bikin tidak. Ini hanya bikin sekali sini saja. Tapi tinggal dirubah. Setiap kali ada perubahan. Jadi makanya ini perubahan kesekian. Ya, bisa jadi satu jenis barang, bisa jadi perubahan ke 2, ke 3, 10, ke 20, ke 100 bisa jadi. Biarkan histori dokumen ini yang terus tercatat. Jadi cakep mainnya ya. Jadi cakep. Misalkan ada aset yang namanya laptop di tempat Anda. Ya, terus dibuat formulir identifikasi kebutuhan laptop. Ya, perubahannya bisa jadi nanti kalau sudah berjalan bisa perubahannya, identifikasinya bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali. Nanti kalau sudah 5 tahun bisa sampai 100 kali perubahan, tidak apa-apa. Ya, dicatat terus.
ya. Jadi sekali lagi formulir ini sekali bikin, ya satu formulir ini sekali bikin. Terus setiap kali ada perubahan, tulis perubahan keberapa dan tanggal perubahannya, sehingga nanti akan terkoleksi terus dalam satu item barang. Ya, satu item barang ini. Ya, jadi ini di sini. Kemudian ini di data ya, ditulis datanya di sini. Nama ya, nama kementerian, lembaga, pemerintah daerah, satuan kerja, nama PPK, ini adalah nama jabatan ya, bukan nama orang. Kemudian ini Anda ambil dari DIPA, dari DPA, dari dokumen anggaran Anda. Program kegiatan output mesti ada ini ya. Nah, kemudian disinilah ya, jadi cantolan formulir ini adalah kalau dibikin aplikasi, cantolannya adalah ini, kode barang BMN atau nama barang pada simak BMN atau persediaan. Ya, bisa jadi kode barang pada simak BMN di aplikasi aset ya, atau di aplikasi persediaan ya. Jadi cantolannya inilah yang akan nanti uh, menjadi dasar pembeda dari setiap formulir identifikasi kebutuhan barang ya. Di sini dituliskan kode BMN atau persediaannya apa, nama BMN persediaannya apa. Jadi tulis di sini. Oke, isikan kode barang yang dibutuhkan ini nantinya akan dimasukkan, dicatat dengan kode barang apa, baik pada simak BMN maupun persediaan. Jadi inilah konsep perencanaan pengadaan. Berawal dari barang milik negara, nanti berakhir pada barang milik negara. Ingat Bapak Ibu, bahwa pengadaan barang dan jasa sebenarnya adalah siklus logistik. Ya, siklus logistik. Ya, kita mengidentifikasi kita sekarang punya barang apa saja ya. Oh, ternyata ke depan kita ada kebutuhan barang ini, atau barang yang sudah kita punya mau kebutuhannya bertambah. Nah, jadi kita perlu identifikasi kebutuhan yang ada sudah dalam barang milik negara atau persediaan yang kita sekarang itu, kita identifikasi ada pertambahan kebutuhan atau ada item barang baru bahkan ya, item barang baru seperti itu. Jadi apa yang nanti direncanakan mau dicatat di simak BMN atau persediaan ditulis di sini. Sekali lagi, apa yang nanti mau direncanakan untuk dicatat setelah nanti proses pengadaan dan pembayaran selesai, nanti berakhirlah kepada BMN. Berawal dari BMN dan berakhir pada BMN. Karena siklus terakhir dari logistik pengadaan barang jasa adalah pencatatan di barang milik negara atau persediaan. Diawali dengan identifikasi BMN. Itu konsep. Dan ini adalah modifikasi ya, modifikasi di juknisnya tidak ada ini. Tapi saya berusaha menafsirkan bahwa supaya ini efektif, proses perencanaan pengadaan diawali dengan hal-hal dengan ini ya, dengan mengidentifikasi rencana atau bagian mana nanti bakalan akan dicatat di BMN ya. Ini kalau yang barang ya, nanti jasa pekerjaan ada sendiri untuk jasa lainnya ya. Jadi ini nama barangnya apa, kemudian ini indikator. Di sini kita memperkenalkan konsep kinerja, seperti di konten video saya yang lain ada konsep kinerja. Nah, ini kita tetapkan indikator kinerja atau spesifikasi kinerja yang dibutuhkan untuk pengadaan barang. Ya, ini ada saya berikan contoh. Ini adalah sekali lagi contoh. Yang sebelah kanan ini adalah contoh. Kalau menurut saya, kalau barang minimal kita ya tetapkan indikator kinerja, tentunya adalah indikator cacat mutunya ya. Cacat mutunya yaitu garansi barang dari pabrikan dan garansi dari pelaku usaha. Ya, garansi barang sekarang malah macam-macam ya. Ada garansi barang secara utuhnya. Misalkan kalau kita pengadaan lemari es, ada garansi lemari es itu sendiri, ada garansi kompresornya. Motor, mobil juga begitu kan ya, ada garansi mesin, ada garansi unit mobilnya itu sendiri. Sekarang semakin kesini macam-macam garansi semakin banyak, kita gali informasinya dan kita jadikan indikator kinerja ya. Karena yang membedakan satu barang dengan barang yang lain dengan spek yang sama, cara mudahnya adalah membedakan macam garansi yang ditawarkan oleh brand tersebut ya. Itu pendapat saya. Jadi cara efektif untuk memudahkan membedakan antara brand yang satu, merek yang satu dengan merek yang lainnya dengan spek yang sama, membedakan kualitasnya adalah macam garansi yang ditawarkan. Jadi ini penting untuk diidentifikasi garansi macam-macam. Kemudian jelaskan fungsi kegunaan barang itu dipakai untuk apa ya, dipakai untuk apa dan gunakan siapa ya. Sebenarnya ukuran kapasitas ya, dimensi dan ukurannya berapa, kasih rentang. Misalkan kalau kita identifikasi kebutuhan laptop, kasih rentang kebutuhan laptop itu antara berapa inch sampai berapa inch, misalkan laptop model hybrid atau model biasa saja ya, seperti itu Anda jelaskan di sini.
Jelaskan macam garansi yang dibutuhkan. Tadi sudah diperjelas lagi di sini ya. Jelaskan jumlah barang yang dibutuhkan. Nah, ini ya, kebutuhannya ditulis di sini nih, kebutuhannya. Ke depan ditulis di sini. Jadi ini adalah kebutuhan yang belum terrealisasi. Jadi misalkan saya contohkan lagi laptop yang udah di kantor Anda sudah ada 100 unit laptop. Tahun depan ada kebutuhan penambahan 10 unit laptop. Anda tuliskan 10 unit laptop di sini. Dia jelaskan kapan barang ini direncanakan akan dimanfaatkan. Kalau sekarang tahun 2020 Anda menganggarkan tahun 2021, Anda tulis di sini tahun 2021. Oke. Kemudian jelaskan pihak yang akan menggunakan atau mengelola barang tersebut. Siapa yang akan menjadi end user-nya? Ya, dalam satu eselon 4-nya siapa? Mudahnya begitu aja. Ya, eselon 4-nya siapa? Yang menjadi end user dari menggunakan barang ini. Apakah ya mau dipakai di bagian pengadaan, di bagian pemeliharaan, di bagian protokol, di bagian ketatausahaan, di bagian SDM, bagian keuangan. Jelaskan di sini siapa yang nanti akan menggunakan identifikasi. Misalkan mau beli 10, 2 untuk bagian pengadaan, 2 untuk bagian keuangan misalkan. Ada perkiraan waktu pengadaan ya. Jadi ini adalah diisi jangka waktu pelaksanaan kontrak. Berapa lama? Kalau pengadaan laptop saja misalkan lewat katalog saja bisa. Yang ditulisnya 7 hari kerja, ya contohnya seperti itu ya. Kemudian diidentifikasi ada di katalog nggak? Oh ya atau tidak. Jelaskan tingkat prioritas. Ya, ini Anda definisikan sendiri ya, tinggi, sedang, rendah. Tiap instansi tidak sama dan saya tidak membahas ini. Silakan Anda identifikasi sendiri membedakan tinggi, sedang, dan rendah. Anda bisa gunakan berbagai macam teori yang sudah ada ya. Perkiraan biaya total dalam total ya, perkiraan biaya total, dan atas perkiraan itu jelaskan rincian perhitungannya. Jadi misalkan ini saya tulis ya, perkiraan biaya per satu unitnya membutuhkan 20 juta. Rinciannya adalah item laptop itu sendiri ditambahkan dengan Microsoft Office, ditambahkan dengan antivirus ya, Kaspersky misalkan itu, ditambahkan dengan Nitro PDF orisinil, seperti itu. Rincian biayanya dijelaskan. Angka itu dari mana? Oke. Kemudian ini adalah identifikasi manajemen penunjang tugas dan fungsi PPK. Ini ya. Jadi yang saya berikan warna hijau ini adalah modifikasi saya sendiri. Jadi di luar template aslinya dari Juknis. Tapi insya Allah tidak melanggar Juknis tersebut, karena memudahkan saja. Ya, oke. Ini identifikasi ini penting ya untuk PPK karena yang menyusun adalah PPK. Berapa jumlah pegawai dalam unit kerja dalam tim pengelolaan kontrak ini yang seringkali tidak dipikirkan ya. Instansi cenderung hanya memaksakan dalam tanda kutip PPK untuk bekerja menyusun ini itu, tapi tidak dipikirkan timnya ya, timnya. Nah, Anda gunakan tim pengelolaan anggaran untuk masuk ke dalam tim ini. Jadi pastikan tim pengelolaan anggaran yang Anda anggarkan ya, bahkan biasanya ada honornya, kita masukkan tim ini ya, dan mestinya harus ada tenaga ahlinya ya, harus ada tenaga ahlinya di sini ya. Apakah PPK dibantu oleh tim atau tenaga ahli ya atau tidak ya di sini. Kalau memang ada tenaga ahlinya, timnya sebutkan di sini ya, timnya sebutkan di sini. Jadi ini adalah bagian dari formulir identifikasi kebutuhan PPK. Itu dibantu oleh siapa saja, stafnya siapa, tenaga ahlinya siapa yang berstatus tenaga ahli. Tenaga ahli bisa diambilkan dari tim teknis yang ditetapkan oleh PAKPA sesuai kewenangannya di Perpres 16. PAKPA menetapkan tim teknis ya, bisa diambilkanlah dari situ ya tenaga ahlinya di SK-kan sendiri. Kemudian tingkat beban tugas dan tanggung jawab pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Oke, tinggi, sedang, rendah itu Anda tafsirkan sendiri ya. Yang jumlah barang yang telah ada sekarang, apakah sudah dapat memenuhi atau belum? Ya kalau memang mestinya ini adalah dijawab tidak. Ya, kalau memang ini sudah dijawab ya, ya sudah, berarti tidak. Untuk barang ini belum dilakukan pemaketan pengadaan karena sudah memenuhi. Tapi kalau jika tidak, berarti ada kebutuhan yang harus dipenuhi dan dianggarkan ke depannya. Apabila saat ini belum memenuhi, jelaskan kebutuhan barangnya. Gitu, ya. Nah, kemudian kita bagian berikutnya identifikasi barang yang telah ada sekarang. Ya, kita contohkan lagi yang mudah saja ya, laptop. Sekarang
jumlah barang ya, untuk kode barang ini ada berapa ya. Ini memang dalam identifikasi kebutuhan harus koordinasi dengan kawan-kawan di bagian aset ya, di bagian barang milik negara. Ada koordinasi, ada berapa unit laptop yang saat ini sedang dimiliki, yang tersebar banyak itu ada berapa. Kemudian khususnya di bagian Anda sendiri saja ya, di bagian nanti di seluruh eselon bisa digabungkan. Kemudian jumlah barang yang berstatus layak pakai ada berapa, yang berstatus rusak ringan berapa, rusak berat berapa. Dan ini harus koordinasi dengan kawan-kawan di bagian aset ya, bagian barang milik negara. Kemudian lokasi, ini malah mutlak harus koordinasi dengan teman-teman ya. Kalau di aplikasi Simak BMN itu ada tertera jelas ya lokasi-lokasinya itu. Misalkan katakanlah tadi saya cerita instansi kita memiliki 100 unit laptop, itu ada keterangan 100 itu posisinya di mana. Oh, 50 di biro umum, 30-nya di biro hukum. Misalnya contohnya seperti itu. Jadi ada keterangan semuanya jelas. Ya, ini diterangkan di sini. Kemudian jelaskan sumber dana pengadaan pada pengadaan sebelumnya. Ya, sumber dananya dari mana? Ini Anda jelaskan nomenklaturnya ya, nomenklatur POK, DIPA ya, ini Anda jelaskan. Nah, ini bagian yang ini menarik. Jadi bagian yang ini adalah identifikasi tentang pelaku usahanya, supplier ya, pasokannya. Kemudian memperoleh barang di pasaran. Ya. Gampang atau enggak? Ya, gampang atau enggak? Kemudian produsennya, pelaku usahanya terbatas atau enggak? Ya, kalau laptop jangan Anda tulis terbatas ya. Ya, tidak mungkin ya. Kecuali ini ada laptop di daerah pelosok ya, bisa dikatakan mungkin terbatas ya. Tapi kalau umumnya tidak. Tapi kalau misalkan barang ini merupakan seperti yang dimiliki kantor saya, radar cuaca. Misalkan radar cuaca. Ya ini harus terbatas karena memang kondisi pasokan suppliernya, pelaku usahanya terbatas. Nah, kalau terbatas dijelaskan di sini, diidentifikasi nama penyedianya siapa dan dia sebagai apa. Dia sebagai agen tunggal, sebagai prinsipal, sebagai distributor, sebagai pengecer, apapun rantai pasok dia. Ya, nanti yang sebagai agen tunggal ini arahnya akan bisa menjadi salah satu justifikasi alasan kriteria tertentu penunjukan langsung. Nantinya kalau ini tertulis agen tunggal, ya, karena memenuhi kriteria tertentu huruf D dan huruf E. Huruf D adalah satu penyedia yang mampu karena sifatnya tunggal dan tidak ada pesaingnya, dan huruf D dan huruf G yaitu D memiliki hak paten karena perizinan agen tunggal itu mesti di halaman 2 atau halaman 3-nya itu ada tercantum hak paten apa yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut. Nah, ini kalau yang agen tunggal ya, kalau yang tidak ya Anda tuliskan. Jadi identifikasi kalau memang ini terbatas. Biasanya tidak sampai 5 kalau memang ini terbatas, tidak sampai 5 ya. Seperti barang-barang alat-alat ukur di BMKG seperti alat ukur sistem peringatan dini tsunami, seperti alat ukur di bandara seperti automatic weather observation system, radar cuaca yang BMKG cukup terbatas ya, cukup terbatas pelaku usaha yang menjalankan di kontrak-kontrak sebelumnya. Jadi ini adalah di sini nama penyedia yang pernah berkontrak ya. Lagi penyedia yang pernah berkontrak sebelumnya di sini. Sekali lagi ini hanya untuk yang terbatas saja ya. Setiap penyedia dijelaskan identitas dan jelaskan singkat-singkat kinerja penyedia tersebut. Anda jelaskan di sinilah ya. Anda bisa gunakan kotak yang ada di sini menjelaskan masing-masing ini. Menjelaskan masing-masing ini kinerjanya bagaimana. Misalkan ada di sini teridentifikasi ada 4 penyedia yang pernah berkontrak sebelum-sebelumnya. Di mana dari 4 ini satu ini sekarang statusnya sudah blacklist, misalnya seperti itu. Anda terangkan, oh sudah blacklist, ya seperti itu. Ya, itu contohnya seperti itu ya. Kriteria barang, apa produk dalam negeri, impor, pabrikan, kerjaan tangan, terus TKDN, tidak bisa identifikasi berapa persen paling sedikit TKDN yang dibutuhkan. Ya, Anda bisa minta pendapat ahli ya kalau TKDN berapa persen TKDN. Kemudian persyaratan lain di sini cara pengiriman dan pengangkutan Anda identifikasi di sini. Cara pemasakannya bagaimana? Ya, apalagi kalau lokasinya di daerah ya, di daerah tadi pertanyaan lokasi, misalkan Anda lokasi ternyata tersebar di beberapa daerah atau di beberapa suku dinas.
Ya, jadi ini harus diidentifikasi. Penimbunan dan penyimpanannya ini penting ya, terutama yang barang yang merupakan persediaan. Cara penimbunan atau penyimpanannya bagaimana? Ya. Cara pengoperasian apakah manual otomatis? Kemudian kebutuhan pelatihan diperlukan nggak? Nah, kemudian ini dipilih atau ditambahkan sendiri bisa, tapi ini saya ambilkan apakah ada aspek pengadaan berkelanjutan ya, dari aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, ada yang tersentuh tidak dari pengadaan nanti ke depannya. Ya, Anda identifikasi di sini, Anda pilih. Oh, yang aspek sosial tidak tersentuh, hanya tentu aspek ekonomi. Silakan. Ya, itu bisa Anda koordinasikan, Anda meetingkan. Kalau perlu datangkan ahli untuk mengidentifikasi apakah ada aspek pengadaan berkelanjutan karena sudah amanah Perpres 16. Oke. Identifikasi konsolidasi. Nah, ini adalah sebenarnya tujuan dari terakhir malahan ya. Tujuannya sebenarnya dari panjang sekian panjang ini ujung-ujungnya adalah mungkin nggak ini dikonsolidasikan. Nah, apabila mungkin, maka harus jelaskan rencana selanjutnya bagaimana. Ya, terus ini ada catatan penting. Kemudian ini disusun pertama kali tanggal. Jadi ini tanggal pertama kali harus ada ya. Jadi misalkan ini tanggal pertama tanggal berapa, nanti begitu formulir ini dilakukan perubahan sampai puluhan kali sampai ratusan kali, tanggal pertamanya tetap tercatat dengan baik ya, tetap tercatat dengan baik. Kemudian ini disetujui oleh siapa ya, kemudian ini PPK kemudian disetujui oleh PA-KPA ya, disetujui PA atau KPA mengetahuinya pejabat eselon 3 eselon 4 di tempat Anda bisa ya, dan kalau bisa ada tenaga ahli yang ingin ikut bertanggung. Dan lagi ini adalah per item barang, ini baru untuk yang pengadaan barang. Oke ya, itu pengadaan barang. Kemudian yang jasa lainnya sebentar. Oke. Ini jasa lainnya contohnya misalkan security, jasa cleaning service ya, jasa cleaning service, jasa pemeliharaan satu BNN misalkan ya, satu alat ya misalkan. Jadi itu contoh-contoh jasa lainnya banyak yang Anda bisa lihat di Juknis. Ini sama, tidak jauh berbeda, ini sama. Kemudian ini kalau khusus pemeliharaan ya, pemeliharaan. Apabila pekerjaan pemeliharaan, mohon dijelaskan kode barang mana yang akan dipelihara ya. Pemeliharaan ini di pencatatan tidak menambah tapi tercatat transaksinya di keuangan. Jadi ini diidentifikasi, ini kode barang mana yang nanti akan dipelihara. Ini khusus kalau jasa lainnya berupa pemeliharaan ya. Kemudian pekerjaan ya, pekerjaannya apa? Jadi saya merubah kata barang di formulir yang tadi dengan kata pekerjaan, jadi cukup satu saja, pekerjaan gitu aja, simple, lebih simple. Kemudian indikator kinerjanya sama, misalkan ada laporan data atau output atau SLA ya, service level agreement, dan model visual ya, seperti itu. Khusus pekerjaan pemeliharaan alat ukur tertentu, ini modifikasi dari saya sendiri karena di tempat kerja saya banyak pemeliharaan alat ukur ya, jadi harus dijelaskan target kinerja output yang dibutuhkan, misalkan target data masuk 90%, seperti itu dijelaskan di sini ya, khusus untuk pemeliharaan alat ukur tertentu ya. Kemudian yang lain-lain sama ya, ini lain-lain sama, tidak jelaskan lagi sama. Kemudian perkiraan waktu sama, terkait dengan PPK sama ya, PPK sama. Kemudian identifikasi pekerjaan yang telah dilakukan kemarin ya, jelaskan lokasinya, yang yang telah dilakukan kemarin lokasinya ada di mana saja pemeliharaannya, jelaskan lokasi mulanya yang dibutuhkan. Kemudian apabila kegiatan pemeliharaan barang, jelaskan status barang yang akan dipelihara itu barangnya. Misalkan kita akan memelihara, jadi kita lagi laptop 100 unit laptop, ada kebutuhan 10 unit laptop, pengadaannya kita identifikasi ya, kebutuhan pemeliharaan laptop itu yang sudah kita adakan tadi itu statusnya sudah apa. Barangkali yang 5 sudah rusak ringan atau yang rusak berat ya, diidentifikasi di sini ya. Karena makin banyak yang rusak berat, tentunya biayanya akan berbeda dengan yang rusak ringan ya. Pemeliharaan barang rusak berat tidak bisa disamakan dengan pemeliharaan yang rusak ringan, pasti minimal suku cadang yang diganti lebih banyak ya. Jelaskan sumber dana pada paket sebelumnya. Kemudian identifikasi pasokan sama ya, pelaku usaha. Bedanya ini pelaku usaha.
Kalau memang terbatas, jelaskan di sini kalau memang terbatas, ya. Kemudian cara pemeliharaan, teknik prosedur pemeliharaan, cara pemeliharaan dijelaskan di sini. Kemudian perlu pelatihan atau tidak. Kemudian identifikasi konsolidasi, bisa dikonsolidasikan atau tidak. Ya, bawah-bawahnya sama. Ini adalah jasa. Kemudian yang jasa konsultan. Jasa konsultan. Contohnya pembuatan aplikasi, misalkan pembuatan PTSP ya, program terpadu satu pintu, misalkan aplikasi, software atau jasa konsultan yang lain ya, sama, hanya ini berada lebih sederhana ya, tidak sebanyak yang tadi. Kemudian kita identifikasi atasnya sama, perubahan ke sama, kemudian kita identifikasi kode BMN. Ini khusus pengadaan software atau aplikasi, atau mungkin pengadaan aset tak berwujud ya, lebih tepatnya ya, lebih pengadaan aset tak berwujud. Itu ada identifikasi, nantinya akan dicatat di kode BMN apa ya. Kalau pengadaan aset tak berwujud ya, dicatat di sini. Kemudian kebutuhan, nama pekerjaan, kemudian indikator sama dengan yang tadi ya, target atau sasaran yang diharapkan, terus manfaatnya apa ya, jasa konsultan. Terus kuantitasnya bagaimana, Anda terangkan kuantitasnya. Ruang lingkup pekerjaan ini yang penting ya, ruang lingkup pekerjaannya Anda terangkan di sini. Waktu penggunaan, perkiraan biaya Anda jelaskan di sini, perkiraan biaya ya, personil dan non personilnya Anda terangkan di sini, personil dan non personilnya ya, ruang lingkup pekerjaan, personil dan isian biaya Anda terangkan di sini. Nah, ini adalah, kalau yang ini tetap sama, ini mesti sama ya, tetap sama ya. Kemudian identifikasi pelaku usaha. Nah, kita identifikasi apakah ini kemungkinan menggunakan perorangan atau badan usaha. Kemudian banyak atau terbatas. Kalau terbatas sama kayak begini ya. Kalau perusahaan software banyak ya, tidak terbatas, banyak. Kalau banyak ini tidak perlu diisi ya, sama dengan sebelum-sebelumnya. Kalau banyak, yang hijau ini nggak perlu diisi, ya. Misalnya laptop tadi nggak usah lah ini diisi ya, laptop banyak sekali ya, di Bangga 2 banyak ya, jejer-jejer. Belum di di desa Cempaka Mas juga banyak ya, tidak perlu diisi kalau banyak. Ini hanya apabila terbatas ya. Kemudian persyaratan diperlukan, cara pemeliharaannya, kebutuhan pelatihan, ini diidentifikasi. Dan terakhir pastinya adalah apakah dimungkinkan terjadi konsolidasi. Nah, kemudian untuk ini yang terakhir, untuk pekerjaan konstruksi. Nah, ini ya, ini pekerjaan konstruksi. Kalau memang ini tahun 2020-2021 Anda merencanakan pekerjaan konstruksi, ada identifikasi di sini ya. Ini standar sama dengan yang tadi. Nah, ini ada identifikasi kode barang, nantinya akan mau dicatat ke mana, dicatat di kode barang apa ya, seperti itu. Yang pastinya sih gedung dan bangunan atau jalan, irigasi dan jaringan ya. Kalau di kementerian lembaga itu ada simak BMN, biasanya masuk kelompok besar yaitu gedung dan bangunan atau jalan, irigasi dan jaringan. Bisa masuk ke kelompok situ, nanti Anda tinggal identifikasi masuk di bagian yang mana itu, karena pilihannya ada puluhan, ratusan ya, ada di situ kode barang. Direncanakan akan dicatat kemana. Kemudian di sini kita identifikasi kebutuhannya ya. Nama pekerjaan konstruksinya apa, kegunaannya, fungsinya akan digunakan untuk apa nanti, gedung itu, bangunan itu akan digunakan untuk apa, atau jalan itu akan digunakan untuk apa ya, tidak harus ya. Irigasi itu nanti akan untuk apa, jaringan untuk apa ya. Kemudian target atau sasaran yang akan dicapai ya, target sasarannya apa. Kemudian waktu pemanfaatan hasil pekerjaan, waktu pemanfaatan diidentifikasi. Tingkat prioritas kebutuhan, tinggi, sedang, rendah, sedang, kecil, Anda identifikasi, Anda tafsirkan sendiri ya. Studi kelayakan pekerjaan konstruksi dilaksanakan sebelum pelaksanaan desain. Nah, ini apakah sudah dilakukan atau belum dilakukan ya, apa artinya ada studi kelayakannya atau tidak. Kemudian penyusunan DED, sudah ada DED-nya atau belum, diidentifikasi di sini, sudah ada DED-nya atau belum. Kemudian kompleksitas pekerjaan, termasuk kompleks atau sederhana, Anda bisa koordinasikan dengan konsultan perencananya ya. Jika kompleks dibutuhkan DED paling lambat 1 tahun anggaran sebelum persiapan pengadaan melalui penyedia ya, DED-nya.
Kemudian pekerjaan konstruksi dilaksanakan dengan tahun jamak atau enggak, hanya setahun atau tahun jamak, diidentifikasi. Kalau memang tahun jamak, berapa tahun di sini. Kemudian apakah sudah punya izin tertulis atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan kontrak tahun jamak, ya sudah ada belum, ya nomor izinnya berapa. Ini harus ada izin dari Menteri Keuangan ya kalau kontrak tahun jamak. Nah, kemudian penggunaan bahan materialnya, dalam negeri berapa, luar negeri berapa. Anda minta informasinya ke konsultan perencananya dalam pengisian identifikasi pekerjaan konstruksi ini ya. Dalam negeri berapa, luar negeri berapa. Ya mestinya sih dalam negeri semua ya. Mestinya. Terdapat barang material pekerjaan konstruksi yang sudah masuk ada list produk e-katalog atau enggak? Ada di list katalog atau enggak? Ya. Kemudian pekerjaan konstruksi dapat dilaksanakan oleh usaha kecil atau enggak? Ya. Perkiraan biaya. Jadi ini tergantung perkiraan biayanya ya. Anda bisa melihat merujuk ke Permen PUPR 14 tahun 2020 mengenai kualifikasi ini. Nah, kemudian dalam hal pekerjaan membutuhkan pembebasan lahan atau pemanfaatan tanah. Nah, di sini kita identifikasi kebutuhan pembebasan lahan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Butuh atau tidak? Perlu ada pembebasan lahan atau tidak? Misalkan untuk proyek pembangunan jalan, ini diidentifikasi perlu pembebasan lahan atau tidak. Kalau iya, maka diidentifikasi berapa hektar atau berapa meter persegi ya kebutuhan pembebasan lahan tersebut ya. Jadi sudah teridentifikasi di sini. Kemudian perlu izin pemanfaatan tanah termasuk untuk akses menuju ke lokasi pekerjaan konstruksi. Nah, ini harus diidentifikasi apakah diperlukan izin itu. Kalau memang diperlukan, berarti Anda tulis ya dan harus dilakukan langkah tindak lanjutnya ya. Itu. Jadi ini harus dipikirkan termasuk untuk akses menuju lokasi ya. Kalau proyeknya adalah di tempat yang harus dimungkinkan harus ada perizinan untuk akses, maka ini harus diidentifikasi dan dilakukan tindak lanjut. Lama waktu yang dibutuhkan berapa untuk pembebasan lahan, berapa lama, atau pengurusan izin pemanfaatan tanah berapa lama, berapa bulan, berapa tahun, harus diidentifikasi. Jadi bisa jadi formulir identifikasi kebutuhan konstruksi ini disusun 2020, nanti realisasinya baru 2023. Bisa jadi kalau proyeknya memang, apalagi kalau yang membutuhkan pembebasan lahan, bisa jadi disusunnya formulir ini 2020, baru pekerjaannya dilakukan di 2023. Bisa jadi ya. Ya, itu tapi justru itu bagus ya, justru itu bagus, nanti jejak auditnya bagus nantinya. Administrasi pembayaran ganti rugi ya, ini harus ada lampirannya ya. Kemudian identifikasi pekerjaan konstruksi yang telah tersedia, lokasi atau keberadaan pekerjaan konstruksi, ini lokasi, jumlah pekerjaan konstruksi jenis yang telah ada ya, ini bukan unit ya, salah. Oke. Jumlah pekerjaan konstruksi yang sejenis yang telah tersedia ya. Kemudian kondisi kelayakan hasil pekerjaan konstruksi yang berstatus layak pakai, rusak ringan, rusak berat. Jadi kita identifikasi ya. Misalkan pekerjaan konstruksinya merupakan rehab suatu bangunan. Nah, ini nih gunanya di sini. Ya, kondisinya Anda ceritakan nih. Bangunan yang akan kita rehab itu. Ya, bahkan mungkin bukan rehab ya, seperti rehab itu ada batasan-batasan tertentu ya, bukan rehab di atasnya rehab barangkali. Ya, ada identifikasi di sini. Apakah ini layak pakai, rusak ringan atau rusak berat? Ya. Sumber dananya diidentifikasi. Dan identifikasi pekerjaan yang telah tersedia, terdapat pengadaan konsolidasi ya, konsolidasi, identifikasi pekerjaan untuk konsolidasi. Terdapat pengadaan pekerjaan sejenis pada kegiatan dan ini ada indikasi konsolidasi atau tidak ya. Jadi sama dengan yang sebelumnya ya. Identifikasi, oh iya ini salah ketik ya, identifikasi konsolidasi pengadaan. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi awalnya sama, catatan penting dan seterusnya. Nah, Anda bisa modifikasi sendiri. Saya akan berikan versi Word, MS Word yang bisa modifikasi. Nah, setelah nomor 1 selesai, langkah nomor 2 adalah dirangkumlah di
ini. Jadi ini adalah formulir pemaketan pengadaan. Formulir pemaketan pengadaan. Pemaketannya di sini, nama paket pengadaannya. Ya. Ini saya modifikasi dari aslinya karena nama pengadaan ada di tengah, ini saya pindahkan ke atas. Ya. Ini akan lebih bagus. Mulai perencanaan pengadaan dan pemaketannya ini. Ya. Dan pemaketan bisa saja sekali lagi pemaketan itu berubah. Ya. Diidentifikasi di sini. Nah, ini nomor 2 adalah daftar lampiran formulir identifikasi kebutuhan tadi. Nah, itu tadi lampirannya adalah formulir identifikasi kebutuhan. Ya, misalkan eh, paket pengadaan perangkat elektronik ketatausahaan. Isinya ada laptop, PC, printer. Nah, di bawahnya berarti ada formulir identifikasi kebutuhan laptop, PC, dan printer masing-masing ada 3. Nah, dijelaskan formulir apa saja di lampiran formulir perencanaan pengadaan ini. Nah, kriteria kemudian dijelaskan dalam negeri, impor, pabrikan, kerasinan. Kriteria pelaku usaha kecil atau non kecil. Urean pekerjaannya Anda jelaskan di sini. Lokasi pekerjaan. Nah, ini ya, jenis pengadaan. Barang jasa lainnya, jasa konsultan pekerjaan konstruksi. Nah, kemudian Anda identifikasi kodifikasi ya, KBKI pengalaman pekerjaannya yang akan Anda gunakan nanti untuk mengidentifikasi izin usaha atau mengidentifikasi pengalaman yang dibutuhkan nanti dalam proses pengadaan barang dan jasanya. Karena mereka menganut ke KBKI tahun 2012. Ini dalam rangka untuk mengidentifikasi izin usaha atau pengalaman yang dibutuhkan. Anda bisa mengacu ke KBKI 2012. Anda cari-cari KBKI mana yang akan dicantolkan. Jadi nanti sudah teridentifikasi duluan. Ya, pengalaman yang dibutuhkan nanti adalah pengalaman terkait kode KBKI yang ini, gitu, seperti itu. Ya, jadi nanti sudah teridentifikasi. Kemudian diidentifikasi apakah lihat penyedia atau lihat swakelola. Nah, ini kemudian indikator kinerja yang tadi sudah ada di masing-masing item barang, kita rangkum, kita jadikan satu di sini. Indikator kinerja. Dan ini yang utamanya malahan ya. Pemaketan adalah indikator kinerjanya. Jadi syarat pembayaran kalau di konsep spesifikasi kinerja yang sudah pernah kita tulis ya di kemudian jelaskan jumlah kebutuhan atau kuantitas dengan menguraikan daftar spesifikasi jumlah sesuai dengan dokumen POK. Ya, jadi ini diuraikan ya spek jumlahnya atau daftar kuantitasnya atau daftar keluarannya diuraikan di sini. Daftar keluarannya, daftar kuantitasnya sesuai, Anda tinggal lihat di POK aja ya. Daftar kuantitasnya apa aja di situ. Kemudian kalau ini tuh swakelola, jadi ini hanya khusus swakelola ya kali ini ya. Kalau swakelola diidentifikasi tipe apa? 1, 2, 3, 4. Ya, penyelenggara swakelolanya siapa? Ini kalau swakelola. Nah, kalau malah metode pemilihan. Di sini Anda menggunakan apa? E-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, tender. Di sini saya memberikan peringatan di PP 19 pasal 38 ayat 7. Tender ya. Ini adalah urutan prioritas loh ya. Urutan prioritas. Tender hanya bisa digunakan ya. Ini ya, tender hanya dilaksanakan hal-hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan yang lain ya. Pilihan yang lain. E-purchasing nggak bisa, pengadaan langsung nggak bisa, penunjukan langsung nggak bisa, tender cepat nggak bisa, barulah tender atau seleksi. Jangan langsung ujuk-ujuk tender. Kalau satu paket pengadaan ternyata teridentifikasi dapat dilakukan dengan penunjukan langsung, Anda melakukan tender, berarti Anda melanggar pasal 38 ayat 7. Dan saya khawatir ini akan dikenakan pasal. Ya, kondisinya terbalik. Kalau dulu penunjukan langsung itu hal yang tabu, sekarang dulu terbalik. Penunjukan langsung lebih diprioritaskan kalau memang memenuhi kriteria. Dan gunakanlah formulir-formulir ini sebagai dokumen justifikasi. Ya, tidak perlu bikin template-template yang lain. Sudah ini saja sudah. Anda pertebal perbanyak. Nah, ini ada apabila penunjukan langsung, jelaskan kriteria tertentu yang dipenuhi sebagai justifikasi dan jelaskan lebih mendalam alasannya. Ya, di sini kata Anda tuliskan kriteria tertentunya apa, ya. Kemudian alasannya Anda jelaskan panjang lebar di sini. Bisa lebih dari 1 halaman silahkan. Ya. Atau Anda tulis terlampir juga silahkan. Anda bikin lembar sendiri. Tapi menurut saya cukup di sini aja. Ya, ini bisa berlembar-lembar tidak masalah. Dan jadwal pelaksanaan, anggaran dan sumber dana. Ya, seperti itu. Nah, setelah
formulir identifikasi kebutuhan sudah, formulir perencanaan sudah. Bagian yang terakhir, setiap kali terjadi perubahan dokumen ini harus ada yang namanya surat penetapan perencanaan pengadaan. Ya, surat penetapan perencanaan pengadaan ini adalah legalitas atas penetapan sirup, ya, pengumuman penetapan dan pengumuman sirup, legalitasnya adalah surat ini. Dan lakukan ini setiap kali terjadi revisi anggaran, revisi POK, revisi DIPA, atau revisi apapun. Lakukan ini, ya, setiap kali terjadi perubahan, dan ini ditandatangani oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Tanpa Anda menandatangani ini, baik PA KPA, maka sebenarnya sirup yang Anda tetapkan dan Anda umumkan pada aplikasi sirup LKPP itu kurang, ya, bisa dikatakan tidak legal, ya. Legalitasnya adalah penandatanganan basah, ya. Setiap kali terjadi revisi, ada revisi lagi, tanda tangan lagi, ya. Tentunya harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebelumnya, formulir perencanaan pengadaan, ya. Kemudian di sini juga tidak lupa saya menunjukkan formulir pemaketan, ya. Ya, ini ada formulir pemaketan. Di sini ini adalah rekapnya formulir perencanaan pengadaan tadi, pemaketan, ya. Paketnya direkap di sini sehingga nanti akan ketahuan pengadaan barang ada berapa, jasa lainnya ada berapa, konstruksi ada berapa, yang penyedia berapa, lewat swakelola berapa, yang lewat tender berapa, lewat penunjukan langsung berapa, teridentifikasi. Jadi ini harus ada rekapnya seperti ini. Dan ini saya berikan untuk Anda semuanya, ya, untuk kawan-kawan semua, untuk Indonesiaku. Ya, semoga bisa bermanfaat, ya, dan bisa digunakan sebaik mungkin. Dan saya sedikit melakukan modifikasi, mohon maaf, tapi insya Allah saya tidak ada yang klausul yang dilanggar dalam seluruh template-template ini tadi, ya. Jangan remehkan, ya, jangan remehkan dokumen ini, ya. Mulailah dari tahun 2020, ya, backdate sajalah, ya. Setidaknya dokumen Anda sudah, ya, dokumen Anda sudah dilengkapi. Apalagi nanti pengadaan yang 2021 harus ada sekarang, ya. Timingnya sekarang lah menyusunnya, ya. Timingnya sekarang untuk 2020. Silakan Anda gunakan untuk latihan. Yang kalau Anda memang belum menyusunnya, Anda gunakan untuk latihan atau lengkapi. Anda lengkapi untuk supaya nanti audit tahun depan juga menjadi lebih enak dan cukup menghadapi permintaan keterangan dari aparat penegak hukum jadi lebih akuntabel, ya, lebih meyakinkan insya Allah dengan dokumen-dokumen perencanaan pengadaan. Karena seringkali juga perencanaan pengadaan menjadi concern, ya, para APH, para poloksi jasa. Kalau perencanaan pengadaan kita kurang lengkap, kurang jelas buat mereka, jadi Anda akan dicari lebih dalam lagi. Tapi kalau Anda lengkapi dengan ini semua, insya Allah, ya, insya Allah Anda menjadi setidaknya lebih baik, ya, seperti itu, ya. Ini Anda bisa pelajari, ya, ini diagram ini, ya, infografis ini semoga bisa membantu pemahaman Anda. Dan terakhir, ini adalah pesan untuk saya pribadi, dalam menujuni bidang pengadaan, kita niatkan ibadah dan amal jariah agar diri kita terjaga dari segala keserakahan. Jadilah pelaku pengadaan, bukan pemain pengadaan, dan jangan korbankan orang-orang yang menunggu Anda di rumah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa membeli buku saya bagi Anda yang belum punya buku saya. Ini adalah buku kedua saya, buku kerja berjalan membuat komitmen. Juga ada buku satunya, buku panduan dokumentasi perencanaan pemilihan penyedia dan manajemen kontrak, ya. Anda bisa dapatkan di berbagai toko buku di Indonesia, di online shop banyak, ya, Anda bisa dapatkan. Terima kasih, sukses untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.